Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa sallim tasliman katsiran katsira. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى. يا حي قيوم برحمتك نستغيث يا حي قيوم برحمتك نستغيث يا حي قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك والحمد لله العالمين. Alhamdulillah alamin. Jemaah rahmati Allah sekalian, kita masih bersama ayat Quran yang disorot dalam khutbah Jumat, surah Fussilat. Tapi kita lihat dari sisi lain ya. Ayat Quran ini boleh lihat daripada beberapa sudut pandang ya. Itu maka setiap mufassir melihat mengikut taufik yang diberikan Allah kepadanya. Sekarang di bawah tajuk kematian mukmin ahlul jannah. Ayat yang sama boleh kita lihat sebagai sifat ahlul jannah ataupun kematian ahlul jannah. Untuk itu kita baca dulu ayat ni, ambil barakah. Kalau yang buka Quran halaman 480, surah Fussilat 30, 31, 32. Dalam khutbah yang dikemukakan satu ayat saja 30, tapi di sini kita sorot lagi 3 ayat karena ayat itu saling menyempurnakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا Allahumma ighfir lana warhamna Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sudah untuk kesekian kalinya disebut ya, bila kita baca ayat Ghafur Rahim. Ghafur menyatakan Allah Maha Pengampun dosa yang besar. Rahim, kasih sayang Allah yang tiada had kepada orang beriman. Mengenai keampunan dan mengenai rahmat, kita minta, ya Allah ampunlah dosa kami, Allah maghfir lana, ya Allah rahmatilah kami, Allah warhamna. Ataupun Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jangan diam ya. Jangan diam tidak direspon ayat. Ini cara Rasul, cara sahabat, cara orang saleh berinteraksi dengan kalamullah. Membaca Quran penting, melihat maknanya penting, mentadaburnya penting, berdoa, mendukung, mensupport ayat Quran penting juga. Di bawah ini ada doa Imam Hasan Basri waktu membaca ayat 30. Ayo kita baca. Tidak mesti habis ya, sampai pertengahan pun boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah.
Ini kaidah Imam Hasan Basri. Ataupun sampai ke penghujung pun boleh juga. Ayo kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Jadi tajuk kita kematian mukmin ahlul jannah. Ini cerita orang ahlul jannah. Karena di sini dijamin wa absyiru bil jannah. Orang ramai berdoa husnul khatimah. Inilah husnul khatimah. Lebih mantap lagi doa Imam Hasan Basri, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ini doa husnul khatimah karena targetnya husnul khatimah. Sesuai dengan tajuk ya, kematian mukmin ahlul jannah. Mukmin ahlul jannah ingin jannah, inilah pendekatannya. Inilah pintu menuju jannah. Apa itu? Iman dan istiqamah. Iman karena belajar, istiqamah karena belajar. Iman tidak siap seminggu 2 minggu mempelajarinya. Karena dilihat ayat-ayat tentang iman, sifat-sifat mukmin. Subhanallah. Al-iman itu keyakinan dalam hati, i'tikad, kemudian ucapan di lidah. Yang ketiga, bukti secara realiti perbuatan kita. Iman karena dibuktikan dengan perbuatan. Subhanallah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, orang yang meyakini Allah selaku Rabb. Rabb karena belajar. Itu kita bincang kemarin itu ya. Rabb karena belajar. Subhanallah. Mempelajari Rabb tak siap sehari 2 hari. Iman karena belajar, istiqamah karena belajar. Itu yang kita minta dalam salat. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Karena belajar. Ihdina as-siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami cara hidup yang istiqamah. Itu mengikut ajaran Rasulullah SAW, mengikut ajaran Islam. Perinciannya, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan golongan yang confirm mendapat nikmat Allah. Huraiannya, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ayat 69 surat An-Nisa. Perinciannya 4 kategori manusia pilihan Allah, kekasih Allah, pilihan Allah, an-nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Ini karena dipelajari. Karena dipelajari. Subhanallah. Yang jelasnya kematian mukmin ahlul jannah ini dibimbing malaikat. Mati itu bukan senang, hidup pun bukan senang ya. Hidup banyak mau jaga. Mati lagi susah. Mati, kalau orang tu tidak takut mati, tidak risau mikirkan mati, dirisaukan orang tu. Tidak takut nak mati? Tidak. Yang tak takut nak mati al-mu'min al-mustaqim. Yang tak takut nak mati mukmin yang istiqamah. Karena Allah sudah menjamin di sini habuannya adalah jannah. Allah sudah menjamin di sini sebelum dia meninggal dia akan diselia oleh malaikat. Itu ayat 30. Ayat 31 menyatakan malaikat itu dengan orang itu sepanjang dia hidup. Malaikat yang akan mendatangi orang waktu nak meninggal
Malaikat itu menjaga orang tuh 24 jam. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Tengok di sini. Malaikat itu bersama mereka dalam kehidupannya. Unit-unit kehidupannya dijaga malaikat. Disuruhnya tidur awal, udah cakap selalu ya. Time tidurnya dikontrol malaikat. Kemarin kita dah bagi manusia itu kepada dua kategori. Kalau ingat lagi ada mustathmir, ada mustahlik. Kalau ingat lagi ya, istilah-istilah ini karena tahu. Mustaqim karena tahu, istiqamah karena tahu. Kalau tak tahu istilah, agama ini penuh dengan istilah. Islam itu istilah, iman itu istilah, ihsan itu istilah, ikhlas itu istilah. Itu maka Imam Syafi'i mengatakan wajib belajar bahasa Arab. Wajib belajar bahasa Arab. Paling kurang yang ada kaitannya dengan salat, yang kaitannya dengan zikir. Ini istiqamah ini ada kaitannya dengan salat. Ihdinas siratal mustaqim. Bicara Rabb kaitan dengan salat. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang disanjung di sini alladzina qalu rabbunallah, orang yang meyakini Allah itu sebagai Rabb. Itu yang disanjung ya. Rabb karena didalami. Rabbunallah, Allah itu murabbi, Allah itu mudabbir, Allah itu muslih, Allah itu mutammim, Allah itu qayyim, Allah itu jabir, Allah itu malik, Allah itu ma'bud, Allah itu ilah. Karena tahu tuh. Karena tahu, baru nanti insyaallah dia akan menjadi ahlul jannah yang dijanjikan dalam ayat ini. Dia ini cukup baik, cukup menarik untuk dibahaskan lagi. Yang jelasnya Imam Hasan Basri membaca doa Allahumma anta rabbuna, ya Allah engkaulah Rabbi. Farzuqnal istiqamah, berilah kami istiqamah. Subhanallah, subhanallah. Cantik kalau ayat ini dijadikan ayat salat ya, salat sunat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Subhanallah. Istiqamah itu sepanjang hayat ya. Bukan dalam bulan Ramadan istiqamah, kemudian tunggu lagi Ramadan berikutnya. Itu tidak istiqamah namanya. Itu tidak istiqamah namanya. Mungkin besok kita akan lihat pendapat ulama tentang istiqamah. Yang jelasnya istiqamah itu dah jadi masuk, dah dipakai dalam bahasa Melayu, artinya orang tuh konsisten, terus menerus dalam ketaatan. Kalau dia tersilap buat dosa, dia cepat-cepat kembali kepada Allah. Tidak ada orang yang maksum ya, yang maksum Rasulullah saja. Kalau orang itu terlanjur buat dosa, cepat-cepat dia menebus dosanya dengan taubat, dengan istighfar, dengan tilawah, dengan puasa Ramadan, dengan puasa sunat kalau selepas Ramadan ya. Baik. Subhanallah. Subhanallah. Jadi ada dua paling kurang di sini doanya. Pertama doa Imam Hasan Basri yang tadi, yang kedua doa yang kita cadangkan kita belum tulis lagi. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, ataupun Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanallah. Kita teringat sejarah seorang sahabat ya di zaman Rasulullah. Sejarah seorang sahabat di zaman Rasulullah SAW. Sahabat ini muslimah, warga emas, mengaji di malam hari lepas Isya, dibacanya satu ayat saja sambil berdoa dan menangis. Seorang jemaah muslimah di zaman Rasulullah SAW, baginda Rasulullah SAW di antara aktivitinya di malam hari lepas Isya, baginda akan memantau apa yang dibuat sahabat dari rumah ke rumah. Tugas pemimpin negara
ketua negara Rasulullah SAW memantau rakyatnya, memantau umat. Malam hari berjalan dari lorong ke lorong, dari rumah ke rumah berjalan, sampailah baginda di rumah seorang muslimah, membaca satu ayat berulang kali dengan menangis dan berdoa. Kaidah ini boleh kita terapkan di sini. Kisah muslimah yang membaca awal surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Nangis dia, berdoa dia. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Sahabat lain kaedahnya. Istri Rasulullah lain caranya. Karena sentuhan ayat kalamullah itu tidak sama dari orang ke orang. Kalau tidak ada tersentuh hatinya dengan kalamullah, hati itu gawat. Gawat tuh. Baca kalamullah tidak tersentuh hatinya. Berat tuh case-nya. Jadi muslimah tadi, hal ataka hadisul ghasyiyah, nangis. Rasulullah lalu di depan rumahnya, depan pintunya. Rasulullah terpegun, terharu. Baginda menangis dan menjawab, merespon bacaan muslimah. Muslimah itu tidak tahu dia ada Rasulullah di luar. Ayat hal ataka itu ayat bertanya. Hal ataka hadisul ghasyiyah, sudah sampaikah kepadamu mesej hari kiamat? Artinya tahu tak hari kiamat itu macam mana? Detailnya saya sudah nyala. Wujuhu yawma izin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin. Itulah perinciannya. Ayat sesudahnya. Tahukah kamu hari kiamat itu macam mana? Orang sekarang tak tahu, tak difikirkan. Kalau antum ingat hari kiamat, mesti hatinya hati masjid, hati Quran. Dia akan menjauhkan benda-benda yang menjauhkannya dari kiamat. Menjauhi faktor-faktor yang membuatnya nanti susah dari kiamat sana. Jadi Rasulullah menjawab. Apa jawabannya? Muslimah bertanya, hal ataka hadisul ghasyiyah. Yang ditanya Rasulullah itu. Sudah datang kepadamu. Ini Allah menanya nabinya. Pada dasarnya ayat itu untuk nabi dan untuk umat juga, untuk setiap orang, untuk setiap muslim, untuk setiap mukmin. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Kata Rasulullah, na'am, atani. Ya, sudah sampai sama saya ceritanya. Subhanallah. Sudah sampai sama saya ceritanya. Baginda menangis, baginda merespon. Ini alangkah baiknya kalau kita terapkan dengan istri. Suruh suami baca, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Suami baca. Istri berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ataupun si istri yang baca, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ataupun sama-sama baca. Dua-dua baca. Dua-dua berdoa. Di antara kaidah orang Zulu ya, merawat hati mereka. Di antara kaidah yang sekarang tak ada orang buat. Belum dengar ada orang buat. Orang dulu bila habis Isya, setengah jam, sejam sesudah Isya mereka akan berkumpul satu tempat. Akan ada orang yang membaca Quran. Yang bila mereka dengar, hatinya akan tersentuh, tergugah. Kemudian akan ada yang menerangkannya, menghuraikannya, semua menangis. Berhimpun untuk menangis berjamaah. Sebagaimana baginda Rasulullah menangis waktu mendengar bacaan muslimah warga emas membaca satu ayat saja. Subhanallah. Subhanallah. Alangkah perlu kita kepada kaidah ini ya. Jadi kita jalin antara kaidah Rasulullah dengan kaidah salihin, kita terapkan bersama ayat 30-31 surah Fussilat. Nak menyelamatkan istri,
nak menyalahkan suami istri, anak menantu, cucu cicit, inilah dia 3 ayat pilihan surah Fussilat 30, 31, 32. Subhanallah. Terjamin ya, terjamin mukmin yang kematiannya dijaga oleh Allah. Subhanallah. Ayo kita baca lagi, kita doa ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Kaidah Imam Hasan Basri, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang hidup, yang lahir 21 Hijrah, meninggal 110 Hijrah. Imam Hasan Basri yang hidup dengan sahabat, yang jumpa sahabat, tak jumpa Rasulullah. Tokoh senior, tokoh kenamaan generasi tabi'in yang banyak disebut-sebut namanya. Subhanallah. Malah dalam salah satu karya Profesor Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan, ada yang pernah mengatakan orang-orang dulu katanya, kalau ada Nabi sesudah Muhammad, calon nomor 1 Imam Hasan Basri. Kita ini karena kena ulama, kena orang saleh, nak menghidupkan hati itu mengenal sifat-sifat orang saleh, membaca sejarah orang saleh, mempelajari gagasan-gagasan orang saleh. Ini amalan Imam Hasan Basri. Bila baca ayat ini, beliau akan berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Tayyib. Jadi nak dapat jannah di sini 2 saja. Meyakini Allah sebagai Rabb, kemudian istiqamah dalam keyakinannya. Meyakini Allah sebagai Rabb, itulah dalam syahadah ya, asyhadu an la ilaha illallah. Kita hari-hari wajib bersyahadah. Orang mukmin muslim setiap hari wajib membarui syahadah. Kita wajib membarui syahadah hari-hari. Mendengar azan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tanyalah syahadah Anda waktu Anda mendengar azan berkumandang. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu azan, waktu qamat, waktu bertasyahud dalam salat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Ini perbezaan antara azan dan tasyahud. Kalau dalam salat pakai wa dia. Kalau dalam azan atau qamat tidak ada wanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah dia. Qalu rabbuna Allah. Mereka bersyahadat dan membarui syahadatnya hari-hari. Menanya syahadatnya, syahadatku selaraskah dengan perbuatanku? Ataukah banyak percanggahannya? Itu karena disemak, karena dilihat. Tutur katanya, pemikiran, pandangan, touching. Kalau dia berinteraksi dengan media, ingat tak syahadat? Syahadat itu melarang orang itu berinteraksi dengan benda-benda yang dilarang Allah. Itu yang katakan istiqamah. Itulah makna istiqamah. Istiqamah bila dia pegang handphone, dia takut kepada Allah. Rabbunallah. Rabbunallah, Rabbi Allah, Allahu Rabbi. Allah tak suruh melihat ni. Allah tak suka benda ni. Begitulah menerapkannya, itulah yang katakan istiqamah. Jadi ayat ni ya, sudah kali Sabtu sudah dibincang, Jumat sudah dibincang.
Ahad sudah dibincang. Sekarang Senin dibincang lagi dan tak akan habis. Karena ilmu itu semakin digali semakin dalam. Semakin direnangi ibarat laut semakin luas. Subhanallah. Subhanallah. Jaminan Allah bagi mukmin ahlul jannah. Jaminan dapat jannah. Wa absyiru bil jannah, bergembiralah, jannah sudah milikmu. Maka wajiblah kita membimbing keluarga dengan ayat ini ya. Dengan ayat ini itu maka disampaikan dalam khutbah Jumat. Nah, dalam konteks apa? Istiqomah sesudah Ramadan. Istiqomah sesudah Ramadan. Istiqomah sesudah Ramadan. Begitulah kita amalkanlah doa Imam Hasan Basri ini ya. Kalau jadikan ayat dalam salat, boleh berdoa juga. Tidak salah. Mensupport Al-Quran dengan doa. Ini salah satu kaidah yang diajar di dalam Islam ya. Bukannya baca Quran saja. Membaca Quran perlu. Meyakininya perlu. Mengimaninya perlu. Menghafaznya perlu. Quran wajib dihafaz. Kalau baca saja dia tak akan lekat di hati. Tadabbur wajib. Tadabbur wajib. Sekarang ini tadabbur namanya ya. Wajib. Menyampaikannya wajib, membicarakannya wajib. Mengamalkannya satu kewajiban lagi. Memperjuangkannya satu tuntutan. Sampai Quran itu melekat di hati. Karena sasaran Al-Quran adalah qalb, syifa lima fis sudur, untuk mengobat hati manusia. Mudah-mudahan kalau kita baca ini ayat yang 3 ini hati akan terubat. Oke, kita baca lagi, kita support dengan doa Imam Hasan Basri dan kita support dengan doa Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina nanti di penghujung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Allahumma ja'alna minhum. Boleh ditambah di sana. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Boleh ditambah di sana ya. Nuzulan min ghafurir rahim. نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير وأنت أرحم الراحمين. Itulah di antara caranya ya, mengikut kaidah Imam Hasan Basri, mengikut kaidah yang diajar oleh Rasulullah, yang diamalkan oleh para sahabat, yang diamalkan oleh orang-orang saleh zaman dulu. Membaca Quran, menghayatinya dan mendukungnya dengan doa. Tandanya kita paham apa yang kita baca. Tanda kita mengharapkan apa yang tersurat di dalam mushaf. Kita ingin mencapainya, kita ingin memilikinya, kita ingin merealisasikannya insyaallah. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina warda anna ya karim. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin wan nas ajma'in. Allahumma fasna min kulli su'. Allahumma anta rabbuna farzuqna al istiqamah. 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 Allahumma anta
ربنا فارزقنا الاستقامة اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اكتب لنا كل الخير اللهم اكتب لنا كل الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة جدير يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث استجب لنا الدعاء واحقق لنا فيك الرجاء وارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين وارحم المعلمين المتعلمين المنتمين إليهم اللهم ارحم المعلمين المتعلمين والمنتمين إليهم اللهم ارحم المعلمين والمتعلمين والمنتمين إليهم وارحم المقيمين والمسافرين الزائرين والمعتمرين اللهم ارحم المقيمين والمسافرين الزائرين والمعتمرين اللهم ارحم المقيمين والمسافرين الزائرين والمعتمرين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إني أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.